Selamat datang di channel Ngaos Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga panjenengan selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai weton tiba loro yang akan segera berjaya. Sahabat Ngaos Jawa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Primbon Jawa sebagai pedoman warisan leluhur kerap menjadi acuan dalam melihat potensi kesuksesan berdasarkan weton kelahiran. Menurut Primbon Jawa, tahun ini diprediksi ada 6 weton istimewa yang akan mengalami peningkatan signifikan dalam kehidupan mereka. Weton-weton ini disebut sebagai weton tiba loro, yang berarti mereka telah melewati berbagai rintangan dan cobaan, dan kini siap menyambut masa kejayaan dan kemakmuran. Ada 6 weton tiba loro, di mana diramalkan bahwa mereka harus sakit sebelum sukses. Salah satu metode perhitungan Jawa yang umum dipergunakan adalah metode pembagian dengan angka 5. Metode ini dilakukan dengan membagi jumlah weton dengan angka 5, di mana akan didapatkan 5 kategori watak rezekinya. Kelima kategori watak rezeki manusia tersebut adalah Sri, Rezeki, Gedong, Loro, dan Pati. Yang akan kita bahas kali ini adalah mereka yang masuk ke dalam kategori tiba loro, di mana kategori ini sering dianggap sebagai kategori yang kurang bagus. Namun sejatinya tidak demikian. Ketika seseorang tahu bahwa weton dirinya masuk pada kategori loro, kebanyakan dari mereka akan menjadi pesimis. Kategori loro memang sejatinya mengandung makna kesakitan. Namun, kesakitan di sini memang diperlukan sebagai jalan untuk mencapai kesuksesan. Adapun kesakitan yang terjadi tidak hanya berupa kesakitan dalam fisik saja, namun juga bisa diartikan dengan sakit hati. Sebagai contoh, seseorang harus mengalami sakit hati terlebih dahulu sebelum akhirnya sukses menemukan jodoh yang tepat. Bisa juga diartikan akan mengalami jalan yang terjal atau keprihatinan terlebih dahulu sebelum akhirnya sukses dalam merintis usahanya. Jadi pada intinya, mereka yang masuk pada kategori weton tiba loro ini akan membutuhkan suatu perjuangan dan pengorbanan melebihi weton yang lainnya. Namun hal itu juga selaras dengan kesuksesannya. Apabila weton kategori tiba loro ini dapat mencapai kesuksesan, maka kesuksesannya diramalkan akan bisa melebihi weton yang masuk dalam kategori lainnya. Berikut ini adalah 6 weton tiba loro, di mana diramalkan harus sakit terlebih dahulu sebelum sukses. Simak videonya sampai habis. Sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Yang pertama adalah weton Minggu Pahing. Minggu Pahing pada dasarnya memiliki wawasan yang luas, kecerdasannya di atas rata-rata, serta memiliki kewibawaan dan mental yang baik.
Tidak heran jika mereka seringkali dipercaya untuk menjadi pemimpin. Minggu Pahing juga merupakan orang yang pendiam. Dia lebih merasa nyaman dengan kesendiriannya dibandingkan jika harus bergaul dan nongkrong dengan teman-temannya, meskipun karakternya pendiam. Minggu Pahing mampu memiliki banyak kawan. Dia akan merasa nyaman bergaul dengan orang-orang yang sepemikiran dengannya di dalam hal yang menyangkut pekerjaan. Adapun weton Minggu Pahing umumnya juga adalah orang yang teliti, teguh pada pendirian, dan kuat dalam mencapai cita-citanya. Karakter tersebut sangat cocok dengan ramalan kategori tipe loro, di mana Minggu Pahing akan bisa mencapai kesuksesan dengan karakter kepribadiannya yang kuat dalam mencapai tujuannya. Minggu Pahing juga mampu menyembunyikan perasaannya, sehingga terkadang sulit untuk menebak apa yang sedang dirasakannya. Meskipun terlihat pendiam, weton ini sebenarnya tipis telinganya, sehingga gampang tersinggung, dan sekalinya marah, maka apa yang selama ini dipendam akan dimuntahkan seperti gunung berapi yang sedang erupsi. Tetaplah kuat dalam berjuang untuk mewujudkan cita-cita, serta tidak lupa berdoa, karena menurut Primbon Jawa, hal itu memang sudah menjadi jalan bagi Minggu Pahing untuk bisa mencapai kesuksesan. Selanjutnya yang kedua adalah weton Minggu Wage. Minggu Wage juga dikenal sebagai pribadi dengan jiwa sosial yang tinggi. Dirinya akan menolong dan menghibur teman ataupun keluarganya yang sedang kesusahan. Minggu Wage selalu berusaha agar lebih unggul dibandingkan orang di sekitarnya, sehingga dapat dikatakan weton ini mempunyai daya saing yang tinggi. Daya saing tersebut akan memicu suatu sikap positif dalam dirinya, yaitu wataknya yang rajin dan suka bekerja keras. Dalam Primbon Jawa, Minggu Wage disebutkan sebagai orang yang suka bertirakat, di mana tirakat dan bekerja keras adalah kunci sukses sebagai weton ini untuk menuju kesuksesan. Weton Minggu Wage selain cerdas dan berwibawa, weton ini juga bersifat pemurah, dalam artian mudah memaafkan kesalahan dan juga dermawan. Weton Minggu Wage juga dikenal memiliki pendirian yang kuat, sehingga mereka akan sulit dipengaruhi dan dibujuk, karena sikap keras kepala yang dimilikinya begitu besar. Minggu Wage juga merupakan orang yang mudah was-was dan curiga. Dirinya akan selalu menjaga jarak dengan orang yang belum dikenalnya. Selain itu, Minggu Wage juga masih suka menyimpan dendam kepada orang yang sudah berbuat jahat kepadanya, dan ketika marah, maka amarahnya akan besar. Dengan segala potensi yang dimiliki weton Minggu Wage akan mampu melewati ujian untuk menuju kesuksesan. Hal itu akan lebih baik lagi jika ditambah dengan kesabaran. Selanjutnya yang ketiga adalah weton Senin Legi. Senin Legi menurut Primbon digambarkan sebagai seorang yang memiliki sopan santun yang baik, perilaku dan tutur katanya. Seringkali Senin Legi menyejukkan hati, sehingga tidak heran jika banyak orang yang menaruh simpati. Akibatnya, pergaulannya pun menjadi luas dan mudah untuk diterima di tempat yang baru. Senin Legi juga orang yang sederhana. Biasanya mereka juga seorang yang dermawan, rela membantu tanpa rasa pamrih, dan dapat selalu terlihat rapi.
Meskipun weton ini dikenal dengan pribadinya yang cerdas, namun dia tidak sombong, bahkan mau dan bersedia mendengarkan masukan dan pendapat serta nasihat dari orang lain. Senen Legi meskipun dirinya memiliki pribadi yang terpuji, weton Senen Legi ini juga kerap mencampuri urusan orang lain. Baginya sangat menarik untuk bisa mencari tahu mengenai masalah orang lain. Akibat dari perilakunya ini, kesuksesan dari Senen Legi menjadi sering tertunda, yang seharusnya dia bisa berfokus dalam mewujudkan impiannya, malah harus tersandung dengan permasalahan yang bukan miliknya. Sifat negatif lainnya dari Senen Legi adalah sering tidak teguh pendirian, alias mudah dipengaruhi, sembrono, atau tidak teliti, dan sering menganggap remeh segala sesuatu. Kesuksesan ataupun kelancaran hidup akan didapat dan dinikmati oleh weton Senen Legi ini apabila dia dapat bertahan di dalam proses ujian dan perjuangannya menuju puncak. Apapun bentuk kesuksesannya, itu baik materi ataupun non-materi, akan membutuhkan kesabaran dan kerja keras yang ekstra sehingga berhasil meraihnya. Seperti kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Selanjutnya yang keempat adalah weton Rabu Pon. Ciri khas dari orang yang lahir Rabu Pon ini adalah wataknya tekun dan giat dalam bekerja. Mereka juga adalah ahli strategi yang hebat ketika akan memutuskan sesuatu atau bertindak. Mereka yang terlahir pada weton Rabu Pon akan berpikir masak-masak dan berhati-hati dalam melakukannya. Maka tidak jarang buah kerjanya selalu berhasil dengan baik. Selain memiliki kemampuan yang baik dalam bersosialisasi, weton Rabu Pon juga terbuka terhadap perubahan dan peluang baru serta tidak mudah putus asa. Kitab Primbon Jawa meramalkan bahwa pada dasarnya Rabu Pon mempunyai kerezekian yang bagus apabila mampu mengolah hidupnya dengan baik. Hal tersebut sebenarnya mengandung makna bahwa jika Rabu Pon dapat bertahan dan tetap berjuang menuju cita-citanya, maka segala ujian pasti akan berbuah kesuksesan. Terlepas dari itu semua, sosok Rabu Pon adalah sosok yang bisa mengayomi dan menenteramkan hati orang-orang yang berada di sekitarnya. Sisi negatifnya adalah orang Rabu Pon terkadang suka melakukan apapun untuk membuat orang lain kagum kepadanya, termasuk pamer. Terkadang mereka juga orang yang angkuh, tidak bisa disaingi oleh orang lain, dan masih suka menyimpan dendam. Selanjutnya yang kelima adalah weton Jumat Kliwon. Orang yang terlahir pada weton Jumat Kliwon disebutkan sebagai orang yang terampil dan menguasai banyak bidang pekerjaan. Jumat Kliwon juga dikenal sebagai orang yang sabar, tabah, dan ulet dalam menjalani kehidupannya. Hal itu tidak terlepas dari masa muda weton Jumat Kliwon ini, yang diramalkan penuh dengan perjuangan. Jumat Kliwon juga dikenal sebagai pribadi yang luwes dalam bergaul. Sikapnya yang baik dan pemaaf membuat banyak orang menyukainya, sampai hatinya juga mudah tergerak terhadap kesulitan orang lain. Sering dijumpai Jumat Kliwon tidak ragu-ragu mengulurkan tangan membantu mereka yang membutuhkan. Pemikirannya luas dan mampu mempengaruhi banyak orang melalui kata-katanya, sehingga seringkali weton Jumat Kliwon ini mampu menjadi pemimpin yang disegani. Kekurangan dari weton Jumat Kliwon adalah
wataknya ya terkadang suka urakan, mudah marah, dan suka membantah. Satu hal lagi yang paling umum ditemui dalam jiwa weton Jumat Kliwon adalah sering terjebak dengan rasa malas yang suka menghampirinya. Jumat Kliwon pada dasarnya sudah memegang kunci untuk menuju kesuksesan, yaitu wataknya yang sabar dan ulet. Namun akan lebih baik apabila diimbangi dengan ibadah ataupun tirakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang keenam adalah weton Sabtu Legi. Weton Sabtu Legi biasanya adalah orang yang tahu tata susila dengan baik. Wataknya adalah watak satria, tahu mana yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Sabtu Legi seringkali menjadi pemimpin dalam gerombolan temannya. Sabtu Legi memiliki banyak teman, dan bicaranya sering didengar dan dituruti oleh teman-temannya. Meski bicaranya sering tajam, Sabtu Legi lebih mampu menghargai orang lain dan pribadinya juga pandai dalam menyimpan rahasia, serta mudah memikat simpati orang lain. Sabtu Legi juga mempunyai kombinasi sempurna antara kecerdasan dan kreativitasnya. Seringkali hobi yang dimiliki bisa menjadi lahan uang yang menguntungkan dalam kesehariannya. Weton Sabtu Legi juga dikenal sebagai orang yang santai dan suka dengan kemewahan. Pribadinya senang bergaul dengan orang-orang yang sama cerdas dan berstatus sosial tinggi. Terlebih cenderung suka ikut campur terhadap permasalahan orang lain. Hal ini sedikit banyak akan menghambat kesuksesan mereka sendiri, karena waktu, tenaga, dan pikiran akan terbuang percuma untuk mengurusi masalah yang bukan menjadi prioritas dan tanggung jawabnya. Demikian pembahasan kali ini mengenai weton yang jatuh pada hitungan tiba loro yang akan segera berjaya menurut Primbon Jawa. Perlu diingat, keberadaan perhitungan Primbon Jawa dalam hal ini adalah sebagai gambaran, motivasi, dan juga bahan introspeksi diri. Selanjutnya adalah menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.